Saya terharu saudara-saudara karena saya boleh dapat kembali untuk hadir di Gereja Isa Al-Masih. Karena pada waktu saya sekolah di Semarang, saya sebetulnya adalah pengunjung Gereja Isa Al-Masih di Pringgading. Tetapi kalau pagi hari saya mengajar sekolah minggu di Gereja GKI di Karangsarung. Dari kecil Tuhan memang sudah atur sedemikian rupa, sehingga saya harus bekerja di ladang Tuhan dan menjadi milik Tuhan, bukan menjadi milik suatu gereja. Sebenarnya saya sendiri seorang anggota dari secara kateksasi Gereja Muria. Tetapi Tuhan mengirim di mana-mana. Untuk tiap-tiap saya di kota mana, selalu aneh. Di Jogja waktu sekolah menjadi mahasiswa, kalau pagi mengajar di GKI Gungpasan, tapi kalau sore di Gereja Pantekosta. Sampai pada satu saat, pada waktu perayaan Paskah, saya diutus oleh dua-dua, sampai bingung mereka. Ini wakil GKI atau wakil Pantekosta? Dua-dua ada. Inilah saudara-saudara. Sehingga hidup saya sendiri tidak bisa mengerti. Mengapa saya harus seolah-olah pelin-pelan, tetapi ternyata tidak. Tuhan itu semua-semuanya untuk semua-semuanya. Tidak untuk satu golongan saja. Karena Tuhan mengatakan, aku adalah tubuh. Tubuh dan kamu semua adalah anggota-anggotanya. Pada waktu masa Om Hok Chuan, adik saya sendiri di Gereja Isa Al-Masih Krishna, anggota paduan suara, maka saya kenal Pak Condro tadi katanya, saya beken sekali, karena pada waktu itu saya masih umur 17. Dan saya kerap kali mendengarkan Om Hok Chuan membawa firman Tuhan. Pada waktu itu di gereja Om Hok Chuan memberitakan tentang sejahtera, damai sejahtera, tentang Firdaus yang indah. Saya yakin kalau pada waktu itu Om Hok Chuan sudah lihat. Tapi saya pada waktu itu duduk di baris ke-45, saya mengatakan, Tuhan, kalau nanti besok jadi hambamu ya tidak berani Tuhan ngomong-ngomong perkara Firdaus. Lalu Tuhan berbicara sampai kaget saya. Mengapa kamu tidak berani? Lah saya belum pernah lihat kok Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadilah saksiku. Loh, seorang saksi itu mesti melihat loh Tuhan. Saya bilang. Lah kalau ada seorang yang belum pernah melihat dijadikan saksi di pengadilan, bisa diakui enggak? Enggak bisa. Saat itu Tuhan jemput saya. Dibawa naik. Dan pada waktu itu saya jelas sekali pada waktu saya berangkat paduan suara menyanyi. Saya melihat, oh mereka nyanyi belum selesai. Diangkat naik, tinggi. Saya sampai takut, saya mengatakan kemana saya ini? Dan saya lihat sendiri tubuh saya sedang tunduk dan berdoa. Mendengarkan puji-pujian. Dan ternyata saya dibawa ke taman yang indah luar biasa. Dan di sana damai sejahtera luar biasa. Terangnya lebih terang daripada matahari. Tetapi sejuknya lebih daripada AC. Dan rumputnya kalau saya menapak, keluar damai sejahtera yang luar biasa. Lalu saya tanya, Tuhan ini tempat apa? Ini loh yang saya rindukan. Tuhan mengatakan, inilah yang aku janjikan. Firdaus yang kamu ingin lihat. Karena setelah selesai tugasmu nanti, maka aku sediakan tempat bagi kamu dan anak-anakku. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Beritakan bahwa Allahmu hidup. Dan apa yang Dia firmankan itu ya dan amin. Lalu pada waktu itu
Saya menyenangi dan saya berjalan-jalan. Saya tidak mau kembali. Saya mengatakan, Tuhan, aku mau di sini. Kamu harus kembali. Tuhan, aku mau di sini. Kamu tahu, kalau kamu di sini, nanti kamu disangka mati di dalam gereja. Kembali. Lalu diturunkan kembali. Dan saya tidak bisa mendengarkan firman Tuhan lagi hari itu. Terbayang-bayang terus, ingin pulang, ingin pulang, ingin pulang. Pada waktu Joseph Kwang khotbah di sana, panggilan siapa yang menjadi hamba Tuhan, saya maju bertelut dan saya menyerahkan diri. Tetapi setelah lulus SMA, saya mau menjadi hamba Tuhan, dikirim oleh Gereja Muria ke Amerika 5 tahun. Visa, paspor sudah disiapkan. Saya tinggal tanda tangani. Dan saya mengatakan kepada ayah saya, Papa, saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Papa mengatakan, tidak. Kamu harus jadi seorang dokter. Papa, Alkitab berkata, kalau saya mengasihi Papa lebih daripada Tuhan, saya tidak layak menjadi anak Tuhan. Kamu anakku, kamu tanggunganku, engkau harus menurut aku. Dan saya tidak bisa terima, akhirnya clash dengan Papa. Dan Papa mengatakan, kalau kamu tidak menurut aku buang kamu. Saya bingung pada waktu itu. Akhirnya saya masuk kamar, saya berkata kepada ibu saya, karena ibu saya, saudara-saudara saya menangis semuanya. Saya mengatakan, biarkan saya di dalam kamar 3 hari 3 malam, jangan kamu ganggu. Saya akan berdoa kepada dia. Kalau dia yang sudah membawa aku ke sana, dia pun akan berbicara dan menjawab hambanya yang menyerahkan dirinya kepadanya. Lalu saya hari pertama berdoa, berpuasa, tidak dijawab. Hari kedua tidak dijawab. Hari ketiga tidak dijawab. Akhirnya saya frustrasi. Dan saya menetapkan, Tuhan, kalau memang engkau tidak ada, aku tidak mau ikut engkau lagi. Ternyata engkau tidak dapat berbicara. Kalau begitu waktu itu engkau angkat adalah suatu halusinasi dan bukan suatu kenyataan Tuhan. Lalu saya mengatakan jam 6 pagi kalau engkau tidak menjawab, maka aku akan bunuh diri. Karena aku malu kepada ayahku. Karena aku mengikut Tuhan yang tidak pernah ada. Lalu saya sediakan, saya seorang pemimpin pandu. Pada waktu SMP, SMA saya seorang pemimpin pathfinder, jadi saya pemimpin pramuka. Saya sediakan pisau pramuka saya lihat jam kurang 5 menit. Kurang 2 menit belum dijawab, lalu kurang semenit saya berdoa kembali. Kalau engkau ada jawab Tuhan, hambamu. Kalau tidak Tuhan, kau tahu hambamu mati karena engkau tidak menjawab. Tepat jam 6, Tuhan datang. Anak ikut kehendak orang tua. Aku akan panggil engkau sendiri. Lalu saya buka mata, saya mengatakan, kalau ini suaramu, sekali lagi, aku tidak mau hidup di dalam suatu khayalan. Tapi suatu kenyataan, bahwa engkau hidup. Sekali lagi dia berfirman, anak ikut kehendak orang tuamu. Aku akan panggil kamu sendiri. Pada waktu itu saudara, saya yakin karena yang berfirman adalah dia yang hidup. Saya bangun, saya minta uang. Papa, saya akan sekolah jadi seorang dokter. Dan saya cari-cari sekolah kedokteran yang buka cuma kedokteran gigi. Karena kurang laki-laki. Di Jogja, saya masuk. Selama saya sekolah tingkat 4, dikirim lagi ke Amerika. Lalu Tuhan saya berdoa, tunggu 3 hari 3 malam. Ayah, telegram. Papa setuju 100%. Kamu berangkat, tinggalkan sekolahmu. Kamu jadi hamba Tuhan. Tapi aneh.
Kelihatannya Tuhan berfirman kepada ayah saya dan mengubahkan hatinya. Menyerahkan anaknya. Dan akhirnya saya mau berangkat. Lalu 3 hari 3 malam saya melihat suatu penglihatan Tuhan Yesus melantik hamba-hambanya. Lalu saya bertelut. Saya mengatakan, Tuhan, sekarang juga aku minta engkau lantik. Lalu Tuhan mengatakan, tidak. Selesaikan sekolah doktermu dulu. Nanti setelah selesai aku akan panggil engkau. Saya berteriak, kapan? Tunggu waktu Tuhan. Inilah saudara-saudara. Panggilan Tuhan bukan emosi. Panggilan Tuhan bukan suatu perasaan. Tapi panggilan Tuhan adalah suatu kenyataan. Hidup dengan dia secara nyata. Setelah saya lulus menjadi seorang dokter gigi 14 tahun kemudian. Baru Tuhan mengatakan. Sekarang tinggalkan semua-semuanya. Jadilah seorang hambaku. Saya mengatakan, Tuhan, lebih enak dong Tuhan, lebih baik. Jadi dokter, uangnya banyak, nyalurin berkat buat orang lain. Kalau Sabtu sama Minggu, jadi hamba Tuhan. Sempurna toh? Menurut pikiran saudara sempurna enggak? Sempurna toh? Tapi pikiran Tuhan lain. Jangan saudara kira, wah Pak Yusa kayak hamba Tuhan begitu ya enak. Oh, anhangnya itu loh yang repot. Gandengannya itu loh yang susah. Anhangnya ini yang berat. Istri saya berkata, kamu, Tuhan kan berbicara langsung sama kamu. Tapi sama saya belum tuh. Lah terus saya minta tanda. Tanda-tanda yang diminta, hal yang aneh-aneh. Lalu pada waktu itu saya mengatakan, oke Tuhan, saya serahkan hidupku untukmu. Tetapi saya tidak mau langsung pelangnya copot, lalu jadi direkturnya copot. Tidak. Saya tanya, kapan? Belum dijawab, saya tidak turunkan pelang saya. Ternyata setelah panggilan itu datang, 6 bulan kemudian, baru Tuhan memberikan deadline-nya. Harinya, penentuannya ditentukan oleh dia 6 bulan kemudian. 1 April tahun 80, lepas, turunkan pelangmu. Dan berhenti dari seorang pimpinan sekolah perawat. Tinggalkan semua-semuanya. Dan kau pergi barang kemana aku utus engkau. Ini saudara, kita harus belajar. Karena kalau berjalan dengan Tuhan, langkah demi langkah. Jangan emosi. Pada waktu saudara dipanggil, tergerak, digerakkan oleh roh, ikut Tuhan. Terus, tidak kerja, tinggalin semuanya, ikut. Lah nanti kalau menderita, tidak kuat, nyalain Tuhan. Disuruh kok, tidak dijamin. Nah sekarang saya ya miskin. Loh ikut Tuhan kok sengsara. Benar enggak? Padahal kalau kamu menurut Tuhan langkah demi langkah. Tuhan jamin. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Karena firman-Nya ya dan amin. Dan hingga hari ini saya tidak pernah dilupakan. Dapurnya tetap mengepul. Kantongnya tetap ada isinya. Penyaluran berkat tetap harus disalurkan. Karena istri saya paling senang menyalurkan. Dia paling tidak senang menerima. Dia berat sekali untuk meninggalkan profesi ini. Karena dia mengatakan, kalau engkau jadi hamba Tuhan, aku tinggal menerima. Tetapi kalau engkau jadi seorang dokter, saya yang menjadi penyalur berkat. Tapi saya katakan pada waktu itu, tetap aku menjadi seorang hamba Tuhan, kamu tetap menjadi penyalur berkat. Tidak nanti akan kekurangan. Karena Tuhanmu maha kaya. Dan sampai sekarang pun berkat mengalir dan tetap dia menyalurkan. Dan akhirnya dia mengatakan, benar, ikut Tuhan itu bukan ikut manusia. Manusia kecewa, tetap mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Inilah saudara-saudara. Maka dari itu kita harus belajar dari firman Tuhan. Setiap kali, setiap langkah. Dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan.
yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Karena tadi pagi, saya tadi malam sampai pulang jam 10, setengah 11 sampai jam 11 kurang seperempat. Saya barusan sampai di rumah, berdoa, Tuhan, besok pagi-pagi ini firman-Mu apa Tuhan? Enggak dikasih tahu. Ya sudah, setelah berdoa, saya masuk tidur, lalu setengah 4 Tuhan bangunkan, bangun, siapkan dirimu. Nanti jam 4 Tuhan mau berbicara. Saya berdoa, jam 4 tepat bawa firman Tuhan tentang hal kolam Bethesda. Oke, mari saudara-saudara, saya tidak tahu apa kebutuhan saudara-saudara, tetapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Kita belajar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kelima. Kita baca mulai dari ayat yang pertama, kemudian nanti kita bersama-sama mendalami firman Tuhan. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Kan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang itu yang baru sembuh tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mari kita menghampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengurapi anak-anak-Mu untuk mendengar, dan hamba-Mu untuk memberitakan, supaya Engkau sendiri yang bekerja dan menyentuh hati mereka. Tuhan, hamba-Mu minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Engkau sudah dengar doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berjalan
pergi ke tempat kolam Bethesda. Di sana seorang yang berbaring sudah 38 tahun lamanya. Di sana terdapat orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Semua menantikan apa? Kolam itu bergolak. Yang menggolakkan siapa? Malaikat. Siapa toh malaikat itu? Malaikat adalah pelayan-pelayan Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus setelah selesai berpuasa 40 hari 40 malam, maka malaikat datang melayani dia. Pelayan-pelayan. Anak-anak Tuhan orang Israel menantikan malaikat menggoncangkan air. Mereka menantikan suatu kenyataan lebih dahulu. Air goncang, baru mereka berebut menyemplung. Yang nyemplung pertama sembuh. Tetapi Yesus yang menjadi Allah sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak kenal. Yesus tuannya hadir. Dia tidak kenal. Yesus datang dari serambi ke serambi melihat demikian banyak orang sakit. Hatinya pilu. Karena dia datang ke tempat pemiliknya. Yang memiliki dia. Tapi yang jadi pemiliknya tidak kenal dia. Dia lihat, tidak ada orang percaya. Tidak ada orang nyapa dia. Lalu dia datengin seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ditanyanya bagaimana? Maukah engkau sembuh? Perhatiin. Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau gitu? Tidak. Jawabannya lucu. Tuhan, tidak ada orang angkat saya kok. Kalau airnya itu bergolak, saya berangkang ke sana. Udah keduluan orang lain. Lah saya tidak pernah sembuh. Lawang ditanya, maukah engkau sembuh? Kok jawabnya kok, tidak ada orang nolong saya. Loh, bayangin. Orang ini siapa sebetulnya, saudara? Orang yang sakit 38 tahun ini siapa? Saudara yang sakit. Saudara. Karena saudara kalau di dalam kesakitan cari siapa? Pertama, dokter dulu. Benar enggak? Siapa di antara saudara kalau sakit enggak cari dokter? Saya mau tahu coba. Pertama kali kalau sakit sedikit saja, kepala pusing, entah rematik, dokter. Bener lah. Saya berani ngomong karena saya dokter. Kalau enggak nanti dokter-dokter, ada dokter Gunawan nampak singgung. Ini bukan ngeritik loh, bukan. Suatu fakta. Bahwa hidup manusia tidak bisa lepas dari apa? Kebiasaan dan kenyataan yang dilihat oleh mata. Nah, kalau tidak percaya itu loh, nanti kalau ada kecelakaan sedikit ya, bawa gotong-gotong, cari dokter di mana rumahnya dia, yang paling dekat dokternya mana. Itu hanya menyatakan bahwa manusia tidak bisa lepas daripada matanya memandang dan kebiasaan. Satu, kedua, kalau nanti dokternya sudah mulai barusan ingat Tuhan. Tapi bukan Tuhan Yesus. Hamba Tuhan, pelayannya yang dicari. Benar enggak? Benar enggak? Siapa sakit ke dokter? Oke, karena itu barusan pertama kali nyentuh dokter ya. Setelah ke dokter, kenapa ya enggak minta Tuhan? Oh iya ya, cari yuk hamba Tuhan. Benar enggak? Yang dicari itu, yang punya itu apa? Pelayan-pelayannya. Dokter itu pelayan Tuhan. Diberi hikmat, diberi kepintaran, anugerah
untuk menjadi dokter, menjadi penolong manusia sesama. Tapi mengapa engkau tidak datang dulu kepada pemilikmu yang punya engkau? Tuhan, engkaulah yang punya aku. Kalau segala perkara ini engkau biarkan terjadi, Allahku, engkau sudah melihat. Aku harus kemana Tuhan? Kalau dari Tuhan ditunjukkan ke dokter. Ke hamba Tuhan. Baru ke hamba Tuhan yang diutus. Tapi kita terbalik. Sakit. Musibah. Kalau sakit, dokter. Kalau gigi, dokter gigi. Ya dah. Tapi kalau mental, hamba Tuhan. Kalau sudah dokter jiwa dulu, tidak bisa. Barusan hamba Tuhan. Tidak ke Tuhan. Kalau saya tanya, kenapa kamu cari hamba Tuhan? Laung Tuhannya tidak kelihatan kok. Benar enggak? Pantesan Tuhan Yesus datang ke serambi-serambi. Tidak lihat, enggak. Karena yang dilihat adalah manusia Yesus. Tapi tidak melihat Allah yang di dalam diri Yesus Kristus. Iman itu adalah percaya akan perkara-perkara yang belum kelihatan. Engkau yakin di dalam diri Yesus ada Allah yang hidup. Engkau percaya, engkau jadi. Jangan saudara kira bahwa orang yang sakit ini tidak aneh. Ini orang yang biasa. Saudara dan saya. Yang dicari kolamnya dulu. Kenyataan, bergolak, lari berebut. Nanti hamba Tuhan mengadakan kebangunan rohani. Lihat orang timpang berjalan, yang timpang nyeret-nyeret datang. Ya tak? Sudah ada golak, bergolak, roh bekerja. Orang timpang berjalan, dia nungguin di pinggir kolam. Nah, ayo, nanti kalau ada kebangunan rohani, ada kesembuhan. Nanti kalau datang ke gerejanya, itu loh mau ada kesembuhan. 2 jam, 3 jam, 4 jam, nongkrong, nunggu, bener enggak? Tapi kalau mau datang ke gereja sini, berapa menit toh? Sebelum jam 6. Kalau bisa ya tepat. Wong nyanyi-nyanyi dulu kok. Firman Tuhan ya belum. Telat gak apa-apa. Benar enggak? Loh, ini fakta loh. Saya bicara apa adanya. Saya tadi kan perhatiin. Saya datang jam 6 kurang seperempat. Saya sini. Kok sepi. Tapi kalau ada air bergolak 4 jam. Udah nongkrong. Wah, apa ini? Nunggu kesembuhan. Nunggu air bergolak. Siapa dulu yang sembuh? Benar enggak? Saudara. Kalau Tuhan datang itu tepat waktunya. Saya belajar Tuhan apa? Disiplin. Kamu harus tepat. Karena Tuhan tidak suka untuk menunggu kamu. Tapi kamu harus siap sedia. Karena kalau kamu tidak berjaga-jaga, engkau akan ketinggalan. Saudara tahu, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kalau kamu tidur, kerap kali terjaga enggak? Kerap kali dalam waktu tidurnya seolah-olah ada yang bangunin. Lalu ada suara, berdoa. Pernah enggak? Pernah tak? Lalu kamu sembahyang enggak? Kamu bilang gini toh, masih ngantuk kok Tuhan. Bener lah. Kalau enggak, apa? Sembahyang sama tidur ya Tuhan. Sembahyangnya Tuhan Yesus. Udah tidur. Lah mulut matanya masih merenok. Ngantuk itu Tuhan. Sampai tiduran sih ya Tuhan. Nawar sedikit kok Tuhan. Oke Tuhan Yesus. Kamu tahu maksud Tuhan mendidik kamu. Berjaga-jaga dan berdoa. Peka akan panggilan Roh Kudus. Saudara tahu mengapa Roh Kudus diturunkan ke dalam dunia? Karena Yesus tahu manusia itu lemah. Tidak akan dapat berjaga dan berdoa. Menolong, mengingatkan, memperingatkan. Kedatangan sudah dekat. Apabila Yesus nanti datang. Yang tahu pertama kali siapa? Tuhan Yesus berkata. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kedatanganku. Anak pun tidak, malaikat pun tidak. Hanya Bapa.
Pada waktu nanti Allah Bapa mulai merencanakan, memikir dan menentukan harinya, Allah berfirman. Sebelum Allah berfirman, Yesus mengatakan, anak pun tidak, karena anak itu firman Allah. Tetapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pikiran Allah, Roh Allah. Sebelum dia menjadikan langit dan bumi, Roh dulu melayang-layang. Baru dia berfirman, jadilah terang. Jadi yang pertama kali melihat adalah Roh Kudus. Apabila nanti Allah merencanakan kedatangan Yesus, Roh Kudus sudah tahu. Dia berfirman, Roh Kudus sudah memperingatkan kamu. Cepat berjaga dan berdoa. Allahmu, Rajamu di atas segala raja akan segera sampai. Mana ada presiden datang, presiden yang nunggu kamu? Benar enggak? Kalau ada presiden mau datang ke kota Semarang, kamu yang nunggu presiden atau presiden yang nunggu kamu? Kamu nunggu presiden. Kalau Yesus Raja di atas segala raja nanti, sangkakala dibunyikan, kamu anak-anak Tuhan sudah siap menantikan kedatangan Tuhan. Kalau malam-malam kamu dibangunin, cepat bangun. Ngantuk kok Tuhan. Ketinggalan enggak? Belajar peka. Belajar mengerti suara Roh Kudus. Kalau kamu digerakkan berdoa, cepat berdoa. Tuhan, ampuni dosaku. Hamba siap. Itu diajar oleh Roh untuk kamu berjaga dan berdoa. Kapan saja dan di mana saja. Supaya kalau Tuhan Yesusmu datang, engkau sudah siap. Dan engkau menyongsong dia di angkasa. Karena saudara tahu, kalau nanti Tuhan Yesus datang dan engkau ketinggalan, tidak kuat. Kesengsaraan, tindasan, antikris luar biasa. Dan kamu tidak akan mampu untuk mengatasinya. Inilah saudara-saudara. Kita harus belajar peka. Kita harus belajar mengerti firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Orang ini jawabannya, tidak ada orang angkat saya kok Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Kalau orang sakit, hamba Tuhan datang, dokter datang, dijamah, itu senang. Manusia tetap minta kenyataan. Hamba Tuhan, kalau kamu datang, minta didoakan. Kepingin ditumpangi tangan enggak? Kalau hamba Tuhan bilang, percaya saja, mesti sembuh. Kamu enggak mantep enggak? Tapi kalau tangannya hamba Tuhan ditempelkan di sini, mak pelok gitu. Rasanya mak, ya lah. Lebih-lebih kalau tangan saya berat, pelok gitu mak belak, malah semaput. Ini saudara, jangan hidup dengan perasaan. Hiduplah dengan iman, maka engkau lihat kemuliaan Allah. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mengatakan, kamu sembuh. Tidak. Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, angkat tilammu, berjalan, pulang. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan, hari ini kamu sembuh. Tidak. Berdiri, angkat tilammu, berjalan, pulang. Orang ini kok punya iman. Angkat, lupa sakitnya, ambil nurut saja, ambil angkat tilamnya, berangkat. Lupa Tuhan Yesus. Benar enggak? Lupa. Waktu orang Farisi, loh, kamu kok ngangkat-ngangkat tilam hari Sabat? Lah orang yang nyuruh itu kok apa? Enggak tahu kayaknya. Ya dah? Kalau kamu susah, Tuhan, sudah ditolong jedut. Berkatnya berlimpah, bye-bye. Masuknya mana? Enggak ke gereja, ke night club. Ke Simbat. Capek kerja, sepi-sepi diurutin. Nah. Yang diurutin apa? Kantongmu. Kenapa? Karena kecantol. Nanti kalau sudah kecantol, mulai melorot terus kantongnya keluar. Nanti kalau sudah habis lagi, Tuhan, ampun sih Tuhan. Kok ya lupa ya sama Tuhan. Tuhan Yesus berkata,
jangan berbuat dosa lagi. Maka kalau kamu berbuat dosa lagi, akan kena yang lebih buruk. Perhati, saudara-saudara. Kalau kamu sudah bertobat, ingat, jangan berbuat dosa lagi. Karena perkara itu akan menyebabkan engkau lebih jatuh lebih dalam. Banyak anak-anak Tuhan sudah percaya. Tetapi setelah hidupnya senang, lupa lagi sama Tuhannya. Baru nanti orang yang lumpuh ini masuk bait Allah, ketemu Tuhan Yesus. Ini masih baik, masih mau datang ke gereja. Maka dari itu, engkau pun masih baik karena saat ini engkau di gereja. Saya bicara bukan kamu, orang yang di luar tidak mau ke gereja itu loh. Kamu sih baik, kayak orang lumpuh ini, lumayan. Sebabnya biarpun berbuat dosa, tetap mau ke gereja lagi ya dah. Jadi lumayan. Tapi ingat, Tuhan Yesus memperingatkan kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan sampai kamu kena yang lebih buruk. Ingat loh ya. Kalau nanti kamu berbuat lagi, jangan nyalai Pak Isa loh ya. Firman Tuhan yang menegur kamu. Bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau kamu jatuh lagi, maka engkau akan menderita lebih dalam. Siapa yang tahu umur manusia? Tidak ada yang tahu, saudara. Jangan kamu dikira bahwa jadi hamba Tuhan itu enak. Hamba Tuhan kalau tidak peka, tidak menurut, Tuhan panggil lebih cepat. Teman saya Jenny, baru umurnya 41 tahun. Dia pengusaha, lalu dipanggil Tuhan. Dia mau melayani Tuhan 3 tahun, kemudian Tuhan mengatakan, sekarang kerja untuk aku 100%. Lalu istrinya tidak bisa terima, dan akhirnya dia kalah. Dia mengatakan, ya sudah Pak Cipto, saya mau membuka yayasan Dorcas, yayasan dorongan kasih. Tapi Tuhan tidak berkenan. Pada waktu dia bersekutu di rumah saya mengatakan dapat ilustrasi dari Tuhan. Ada seorang yang gendut naik ke atas gunung yang tinggi, tidak kuat, kelelahan. Lalu saya lihat dia berteriak, Tuhan tolong saya. Malaikat angkat dia ke atas. Kelak. Berhenti. Pulang. Sampai saya kaget. Loh kok kamu pulang? Sayang. Dan istrinya tidak bisa terima. Akhirnya istrinya mendapatkan suatu penglihatan. Perjalanan suaminya sampai ke Firdaus. Dan istrinya mengatakan, aku mau Tuhan jadi hamba-Mu. Kalau sudah dipukul baru mengatakan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi hamba-Mu. Saudara minta dipukulin? Nggak mau toh? Nurut Tuhan. Nurut. Maka segala perkara akan disediakan bagi kamu. Karena Yesus berjanji, percayalah kepadaku. Akulah gembala yang baik. Aku mengajak domba-dombaku. Aku mengambil domba-dombaku untuk membawa mereka dalam hidup yang berkelimpahan. Bukan engkau dibawa Tuhan untuk hidup sengsara. Tidak. Berkelimpahan. Cari dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara tahu. Inilah yang Tuhan ingin pesankan kepada saudara dan saya. Saya sebagai seorang dokter menghadapi problem-problem yang nyata. Pada waktu anak saya, perempuan, pulang dari rekreasi bersama dengan saya dan istri dan adik-adiknya, dia langsung jatuh sakit. Saya pikir, kelelahan.
Karena pada waktu itu saya ajak berenang ke Linggarjati di bulan. Ternyata di sana banyak kuasa gelap. Dia kelelahan, dia keserang kuasa gelap. Saya tidak tahu. Pada waktu itu banyak pelayanan. Maka dari itu, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau melayani orang-orang dengan kuasa gelap, jangan lupa minta bungkus darah Tuhan untuk suami, untuk istri, anak-anak, dan pembantu. Supaya jangan kamu diserang. Ini pengalaman-pengalaman saya dengan dalam pelayanan-pelayanan. Dan saya sendiri mengalami. Anak saya sakit, saya bawa ke teman, oh mungkin malaria, oh mungkin tifus, oh mungkin ini. Obat terus, akhirnya tambah panasnya 41, 2 minggu. Lalu akhirnya dokter mengatakan meningitis. Walah, terus kalau sembuh, buta, tuli, atau idiot. Tidak bisa normal lagi. Karena pada waktu itu sudah buta, sudah tuli. Mukanya bengkak, apa yang dimakan keluar. Tidak bisa menerima lagi. Lalu saya pikir-pikir semua obat sudah ini jadi tong sampah ini. Obat semua masuk. Plung. Tapi tidak pernah nolong. Akhirnya saya berdoa dengan istri dan adik-adik saya. Karena apa? Karena semuanya papa saya semua kumpul. Karena ini cucu pertama. Wah, sayangnya luar biasa mereka. Mereka menangis terus. Lalu kita berdoa. Yuk berdoa. Tuhan, ini apa sih Tuhan rencanamu? Kalau engkau mau bawa pulang ya bawa. Oh Tuhan, itu anak saya pertama loh. Perempuan satu-satunya loh. Jangan dikira perempuannya banyak. Kalau banyak, bikin lagi. Tidak bisa bikin lagi, yang sudah habis kok. Cuma satu, nomor 1. Bikin lagi tidak bisa. Lah, kantongnya tidak ada. Istri saya sudah dipotong darmudernya. Jadi mau bikin lagi ya tidak bisa. Dari satu-satunya. Lalu pada waktu itu berdoa, saya mengatakan, Tuhan, kehendakmu itu apa? Lalu Tuhan berkata apa? Hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Stop semua obat. Ini firman Tuhan melalui adik saya yang dipakai. Saya uji. Tuhan, kalau ini daripadamu, saya akan jalankan. Berikan aku damai sejahtera kalau ini asalnya daripadamu. Benar, damai sejahtera turun. Wah, puji Tuhan. Amin. Saya mengatakan pada istri saya, lihat, stop ya obat. Semua obat stop. Siapapun yang baik hati mau kasih obat, stop. Sebab apoteker datang, pendeta datang, dokter datang, mau ngasih semua. Tapi saya mengatakan semua stop. Lalu kita berjalan di dalam iman. Saudara kira terus langsung sembuh? Tidak. Tiap hari saya lihat tambah mau mati. Wah. Lalu teman saya, dokter datang. Cipto, kamu ini dokter tapi kok sinting. Anakmu mau mati itu loh. Apoteker datang. Mbok dikasih obat anti panas. Enggak. Waduh, payah ini. Pendeta datang. Iman ya iman. Mbok lihat. Mbok jangan ekstrem gitu. Yang kasihan dulu istri saya. Sebab saya kerja di kantor. Istri saya yang di rumah itu dipukul sana, dikeplok sana. Lalu dia bilang, iya, tapi tidak mau ngasih obat. Sebab firman Tuhan, ya dan amin. Tapi kita melihat kenyataan. Hari pertama, hari kedua, ketiga, tambah mau mati. Hari ke-10, di telinga saya di kantor itu bilang gini, anakmu mati. Anakmu mati. Puji Tuhan. Saya bilang, anakku mati. Puji Tuhan. Di kantor saudara tahu, saya nyiapin khotbah. Anak saya mati. Saking terpengaruhnya telinga ini. Saya ngarang khotbah. Jangan ada air mata. Karena semua akan pulang ke Firdaus. Puji-pujiannya semua haleluya.
Saya pulang, karena ini ngomong terus, saya pulang. Sudah mati. Wah, bapak saya tahu yang bapak gila. Wah, anaknya sakit kok tanya-tanya, mau pulang dari kantor, sudah mati. Latah. Terpengaruh ini loh, terpengaruh. Latah, sudah mati. Lalu ngomongannya gitu terus, ya saya bingung toh. Lalu saya bilang, oh iya ya, memang anakmu menanyakan kamu. Saya pulang 1:30. Dia tadi berkata kepada adikmu, Oli, mana papa? Ada apa nih? Aku mau berangkat nanti jam 3. Bayangin saudara. Pada waktu itu hancur semua hati. Menangis. Mama sama papa saya ribut. Karena biasanya itu orang tua ini loh biasa. Kebiasaan apa? Katanya kalau orang mau mati itu kan minta turun ke tanah. Pernah dengar enggak? Loh bener enggak? Anaknya ini bilang gini, Mak mau turun. Pak engkongnya bilang, jangan mati nanti. Maknya, lawang mau turun kok enggak boleh. Jangan mati nanti. Wah. Nah, ternyata itu dua emak engkong ini ribut terus. Jadi eneng-enengan. Anaknya enggak boleh. Yang sehambok brand. Enggak. Nanti mati. Ayo tak gendong. Jadi turun itu digendong-gendong. Mau turun kong ke tanah. Enggak boleh. Lalu ribut. Saya datang bilang. Sudah mati. Wah. Tambah bingung semua. Lalu saya bilang, kenapa? Kosin itu anakmu ingin bertemu dengan engkau. Saya masuk. Lihat semua nangis. Saya bilang semua keluar. Saya dengan istri saya di dalam. Lalu saya tanya. Benar saudara. Sebetulnya itu sudah tuli. Sudah buta. Tapi saat itu bisa mendengar. Bisa buka mata. Biasanya orang mau mati itu gitu toh. Loh. Orang kalau mau mati itu saat terakhir itu biasanya gitu. Ya toh dokter ya. Nah ini dokter gigi kok. Yang tahu ya dokter umum saya tanya. Biasanya kira-kiranya begitu ya. Kemudian saya tanya. Nih ada apa ini papa? Papa saya mau berangkat nanti jam 3. Hati saya bagaimanapun juga daging. Mencelos. Iman saya tumbuh. Tapi dagingnya ini loh saudara. Seles karena lihat apa? Istrinya gak kuat, nangis. Aduh, anhangnya berat. Yang ngangkat ya berat. Dari mak pelas. Aduh. Terus saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Lalu saya pegang istri saya katakan, diam sebentar. Lalu saya berbicara. Engkau mau berangkat nanti jam 3? Iya papa. Tunggu papa di Firdaus ya. Kita akan bertemu di sana. Papa sudah lihat Firdaus. Engkau pun akan datang ke sana bertemu dengan aku. Kita pasti bertemu. Karena saya tahu kita memiliki Yesus Kristus. Tunggu papa. Lalu saya berkata, mari kita berdoa anak. Saya tak berdoa. Tuhan, hari ini aku garansikan anakku ke dalam tanganmu. Aku asuransikan anakku ke dalam tanganmu. Apabila engkau mau bawa pulang menurut rencanamu baik. Apabila nanti dia di hari besar murtad dan melarikan diri dari hadapanmu. Bawa pulang sekarang juga nanti jam 3. Tetapi apabila engkau mau mengaruniakan kembali. Berikan kesehatan yang sempurna. Dan keselamatan jiwanya di dalam tanganmu. Amin. Saya berkata. Pada waktu itu dia berdialog dengan Tuhan. Anak itu berkata. Tuhan, Firdaus enak Tuhan. Kalau enak, Iin mau pulang ke Firdaus. Tetapi Tuhan, jikalau engkau suruh memilih, Iin ingin hidup dengan papa, mama. Lalu, amin. Tenang sekali. Saya tunggu. Saya lihat gak makan sampean saya. Sebab memang Tuhan suruh puasa. Saya puasa 40 hari dengan istri saya.
Lalu pada waktu itu, jam 3 tepat saya lihat. Tidur nyenyak sekali. Saya bilang, Tuhan, berarti Tuhan mau kembalikan dia. Karena jam 3 tepat dia tidak jadi berangkat. Kemudian malam jam 11, Tuhan mengatakan, kumpul. Berdoa, karena hari ini, saat ini, penentuannya. Kita berdoa semua sampai jam 2 malam. Lalu papa melihat kilat nyamber di depan pintu 3 kali. Biar. Dia tanya, apa artinya itu? Tuhan memberi hikmat kepadaku. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Selesai. Pada waktu itu saya lalu dibuka mata saya melihat 2 iblis di dalam diri anak saya. Saya usir di dalam nama Tuhan Yesus. Lari. Dan anak itu buka mata lalu. Mama, kenapa kumpul semua di sini? Sembuh. Tuhanmu ajaib. Dia tidak akan terpanjang lagi. Kita berjalan di dalam iman. Segala perkara bisa jadi. Jangan lihat dengan mata. Hari itu demi hari itu. Turun setengah derajat. Dan sempurna. Sampai sekarang berumur 15 tahun. Sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Dan dokter melihat ajaib. Bagaimana bisa mungkin terjadi? Bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Amin. Amin. Percayalah bahwa Yesusmu, Yesus yang ajaib dan hidup. Kalau engkau berjalan di dalam iman, engkau akan melihat kuasa dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Terserah kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara selanjutnya kepada anak-anak-Mu. Tumbuhkan, bangunkan iman percaya mereka Tuhan. Bahwa Engkaulah gembala yang baik. Engkau menuntun anak-anak-Mu, domba-domba-Mu ke tempat yang berkelimpahan. Bukan untuk menderita sengsara. Tetapi ada masanya domba-domba itu harus dididik. Untuk menjalani itu semuanya. Tetapi kami percaya Engkau tetap setia dan mengasihi kami. Dan kami akan melihat kuasa dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin.